pendamping BKH Kecamatan Lebak Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan memberikan contoh simulasi mengenai modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan kesejahteraan ibu hamil di sesi 3 dan langkah 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang, Bu. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Tak lupa selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di kemudian hari kelak. Baik ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Kok lemes sekali? Apa belum makan siang, Bu? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ingat nggak materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Masih, Bu. Ya silakan Ibu Lika. Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Bagus sekali ya Bu Lika. Masih ingat ya Ibu Tria? Mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Oke, bagus sekali. Ya Bu Sabet. Menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Iya, oke. Berarti nih ibu-ibu semua masih pada inget nih ya materi sebelumnya kita membahas mengenai mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Benar sekali. Nah, bulan lalu kita nih kan ada bikin tabel janji diri ya Bu ya. Nah, di situ ibu-ibu mengisi rencana yang akan dilakukan ibu-ibu di tabel janji diri. Udah diterapkan di rumah Bu? Sudah, Bu. Sudah. Kok ragu-ragu? Kenapa Bu? Ini kadang malas kerjanya. Males ya Bu Tria ya. Ya memang namanya ini kita kan proses belajar ya Bu ya. Jadi ya pastilah ada kesulitan, ada tantangannya. Namun kita harus tetap semangat untuk melaksanakan rencana-rencana yang ada di tabel janji diri itu. Ya Bu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan kesejahteraan ibu hamil. Yaitu kita masuk di sesi 3 mengenai kebutuhan ibu hamil, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Kita dukunglah kesehatan mental ibu hamil itu. Itu ya Bu ya. Nah, supaya kita semangat, saya ada yel-yel nih Bu. Kalau saya bilang ibu hamil, jawabnya kita beri dukungan. Gitu ya Bu ya. Saya ulangi. Ibu hamil, Kita beri dukungan. Oke, bagus sekali ya Bu. Nah, sebelumnya ada nggak di sini yang lagi hamil Bu? Ya, Ibu Endang berapa minggu? 7 minggu, Bu. 7 minggu ya Bu Endang. Rutin ke posyandu Bu? Iya, Bu. Ya, kalau lagi hamil kita harus rutin periksa ke layanan kesehatan ke posyandu ya Bu ya. Nah, untuk ibu-ibu yang nggak hamil, coba dibayangkan kalau misal nih ibu-ibu lagi hamil gitu ya. Bayangkanlah kalau ibu lagi hamil. Nah, di sini saya akan membagikan kertas dan pulpen. Mau dibagikan ya boleh ya. Nah, itu ada saya bagikan kertas dan pulpen. Coba ibu tuliskanlah perasaan ibu ketika hamil di kertas tersebut. Ya, dituliskan perasaan ibu dalam bentuk gambar ya Bu ya. Nah, di dinding ini ada perasaan positif, ada perasaan negatif. Nah, sudah selesai ditulis perasaannya Bu dalam bentuk gambar? Sudah ya. Coba ditempelkan sesuai dengan kelompoknya. Ayo Ibu Tria boleh ditempelkan. Oke, Ibu Lika, Ibu Sabet dan Ibu Endang, silakan ditempelkan. Nah, oke, di sini sudah ditempel ya sesuai dengan perasaannya. Coba ceritakanlah dulu Bu perwakilan dari gambar ini maksudnya gimana? Siapa yang mau menceritakannya? Ya Bu Tria. Dari yang nggak saya gambar itu dari perasaan negatif. Biasanya ibu hamil itu punya kekhawatiran sendiri. Mungkin
mungkin dari beberapa faktor mungkin dia bisa jadi menangis. Oke, bagus. Terima kasih ya Bu Tria ya. Sudah berkenan. Untuk yang perasaan positif, ya Ibu Lika. Senang Bu karena bisa mendapatkan keturunan. Oke, bagus sekali ya. Nah, benar jadi yang disampaikan ibu-ibu ya. Di sini ada perasaan positif, senang, semangat, perasaan negatif, sedih, gitu ya. Di sini ada tadi yang positif dan negatif. Kita akan bentuk dua kelompok, yaitu tadi yang menuliskan perasaan positif jadi satu kelompok, perasaan negatif jadi satu kelompok. Ya, silakan Bu tadi bertukar posisi ya. Nah, kelompok satu ini tadi perasaan positif ya. Saya akan memberikan diskusi. Coba diskusikan bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif. Kemudian dukungan apa yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Nah, untuk kelompok 2 yaitu tadi yang perasaan negatif. Bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif? Lalu dukungan apa yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman? Gitu ya Bu ya. Silakan diskusikan Bu. A few moments later. Perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Perwakilan dari kelompok 1 kelompok positif tadi boleh dijawab. Syarat mengetahui perasaan pada ibu hamil dilihat dari ekspresi ibu, misalnya senang, bersemangat, dan badannya terlihat berseri-seri. Kalau dukungan yang diberikan kepada ibu hamil itu, contohnya diajak jalan-jalan, diajak cerita, agar tidak pengaruh ke bayinya. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Dari kelompok positif. Coba dari kelompok negatif, perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Diskusi kami bagaimana cara kita untuk mengetahui perasaan negatif dari ibu hamil ini. Agak mirip yang dikatakan oleh kelompok positif. Kita lihat dulu ekspresinya. Biasanya orang yang senang ya tampaknya senang. Kalau ibu hamil yang sedih tampaknya murung, mungkin suka menangis. Kemudian kita lihat kesehariannya itu apakah misalkan hanya tidur saja gitu kan, itu mungkin tidak ada semangat dari ibu tersebut. Nah, kalau ibu hamil yang biasanya dia bersemangat, mungkin mungkin menjalankan hobi, mungkin suka memasak mungkin, tapi yang punya perasaan negatif itu cenderung biasanya nangis, tidur di rumah seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu Tria ya. Perasaan negatif tadi. Nah, saya akan menyampaikan informasi bahwa memang ibu hamil itu mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, khawatir, semangat, tertekan, dan sebagainya. Itu adalah hal yang wajar yang dialami selama masa kehamilan. Nah, keluarga dan lingkungan itu perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalamannya. Contohnya diajak curhat, ngobrol, ataupun diskusi. Sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang atau bahagia karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kehamilan dan janinnya. Gitu ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah saya bagi kertas nih ya sama pulpen. Coba tolong Ibu tuliskan rencana Ibu ke depannya setelah mempelajari materi ini. Contohnya nih, setelah mempelajari materi ini, nanti kalau saya jumpa ibu hamil, saya akan menjadi lebih perhatian, mau mengajak cerita atau mengobrol gitu ya Bu ya. Coba silakan ditulis Bu. Udah selesai Bu? Sudah, Bu. Oke, nah kalau sudah selesai, coba kemarikan Bu, biar kita kumpul. Nah, ketika ibu-ibu ingin tahu lebih lanjut mengenai perawatan kehamilan, Ibu bisa menghubungi SDM Kesos. SDM Kesos itu adalah contohnya saya sebagai pendamping PKH. Bisa menghubungi juga pendamping BPNT. Nanti kami akan merujuk ke layanan kesehatan, contohnya ke puskesmas terdekat, gitu ya Bu. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong satu orang menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini?
Iya, silakan Bu Tria. Yang menurut saya, pendapat saya, kesimpulan dari pertemuan ini itu kita perlu menjaga kesehatan mental dari ibu hamil, baik itu tadi seperti mengajak jalan-jalan, mengajak ngobrol, dan lain sebagainya yang bisa membuat ibu itu merasa bahagia sehingga janinnya juga bisa sehat. Oke, bagus sekali ya, kita beri tepuk tangan kepada Ibu Tria. Benar sekali yang disampaikan Ibu Tria ya. Jadi kita harus lebih aware, lebih peduli kepada ibu hamil supaya kesehatan mentalnya terjaga gitu ya Bu. Nah, terima kasih sudah antusias mengikuti materi ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua dan dipraktikkan di kehidupan sehari-hari ya Bu. Kemudian kita bisa menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera. Oke Bu. Coba yelnya lagi Bu. Ibu hamil Kita beri dukungan. Oke, baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi adalah contoh video simulasi modul 3, sesi 3 dan langkah 3. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.